begini ya, kita sebelum bersidang, ini ada saksinya ada 5 ya. Ya, berapa? Tadi saya dengar. Oh ini ya, saksi yang kita berikan 9 ya? 9 hadir? Hadir. Pertama saksi Rosti Lontis India ya. Di sini panggilannya siapa? Panggilannya, gampangnya. Lontis. Lontis ya. Ya, saksi Lontis. Ya. Tadi sudah bersumpah ya, jadi konsekuensinya memberikan keterangan seperti yang didengar, yang dialami, yang diketahui. Nah, saksi Lontis, apa yang jabatan saudara? Apa? Sebagai apa? Saya lihat PNS yang berhubungan dengan. Saya sebagai yang mulia, saya sebagai PPLH, pejabat pengawas lingkungan hidup kehutanan yang berdinas di Balai PPH LHK Seksi Wilayah 2 Pekanbaru. Sudah berapa lama saksi bertugas di sebagai badan pengawas? Saya menjadi PNS sudah dari tahun 2018 dan diangkat menjadi PPLH kurang dari 1 tahun. Ya, sebagai pengawas lingkungan hidup ya, 2 tahun. Ya. Kalau tugasnya sebagai apa? Kalau sebagai pengawas lingkungan hidup, saudara saksi? Nah, saya melakukan pengawasan reguler dan insidentil terhadap perizinan yang dikeluarkan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satunya mengawasi kebakaran. Mengawasi kebakaran. Kebakaran di wilayah mana? Atau seluruh Indonesia atau tertentu? Seluruh Indonesia bukan. Jadi kalau tugas pengawas lingkungan hidup itu berarti tugas seluruh Indonesia ya, berarti siap ditempatkan di mana aja ya melihat kebakaran ya. Iya, bukan. Nah, kalau saksi tahu nggak kenapa sampai PT Gandera ini ataupun pegawai wakil PT Gandera Indana ini sampai saksi menjadi saksi di persidangan? Sepengetahuan saya Bu Hakim, terjadi kebakaran lahan yang diduga di lokasi konstruksi PT Gandera Indana ini bisa menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan pelaporan baku mutu. Kapan saudara saksi tahu terjadi kebakaran yang dilakukan oleh PT Gandera tadi itu? Saksi katakan. Saya mengetahui setelah surat tugas dikeluarkan Bu Hakim. Tahunya karena Maaf, ulangi Bu Hakim. saksi tidak tahu jelas ya kapan terjadi kebakaran ya? Tidak tahu Bu Hakim. Tidak tahu. Jadi tahunya Setelah adanya surat tugas. Surat tugas. Surat perintah tugas melakukan verifikasi kebakaran Bu Hakim. Jadi memverifikasi. Setelah saksi memverifikasi, setelah mendapat surat tugas, saksi melakukan verifikasi. Iya Bu Hakim. Dan hasil verifikasinya apa? Ulangi Bu Hakim. Dari hasil verifikasi, apa yang saksi temukan? Yang saya temukan saat di lapangan adalah adanya lahan yang terbakar dalam kondisi terbakar dan masih adanya tim pemadam kebakaran dari instansi-instansi dari beberapa instansi, di antaranya Manggala Agni dan Kamtipmas dari Polsek Irik dan beberapa alat untuk memadamkan kebakaran. Kalau saksi tahunya itu lokasi sebagai lokasi apa itu yang kebakaran itu? Lahan yang ada yang tertanam sawit tapi tidak seluruhnya Bu Hakim, karena kondisi saat di lapangan api masih menyala, jadi kita tidak bisa melihat seluruhnya Bu Hakim. Kalau dari kalau di DPR sepertinya ada itu ya, ataupun di hutan juga ada itu menunjukkan lokasinya di titik objeknya itu sebagai apa gitu, sebagai hutan atau pemukiman penduduk seperti kemarin ada juga saksi yang menerangkan begitu. Tahu nggak saksi?
Nah, saya tidak tahu mungkin. Ya? Yang saya tahu hanya ada itu hotspot di lokasi yang diduga konsesi ketinggian daerah. Dan saya mendapatkan perintah untuk melakukan verifikasi lapangan Bu Hakim. Apakah benar adanya titik hotspot di lokasi tersebut? Ini berarti saudara hanya menanyakan kepada tim yang ada di dalam ya? Iya, karena situasi saat itu tidak memungkinkan untuk kita melakukan pengukuran atau sebagainya, Pak. Baik. Karena posisi masih terbakar. Waktu saudara turun ke lapangan kan posisi terbakar. Ya. Nah, upaya yang sudah dilakukan PT Gandera ini apa pada saat itu? Kalau upaya saya kurang tahu pasti, Pak, tetapi saya saat itu bertanya dengan General Manager PT Gandera, yaitu Bapak Jen Tauru, apakah ada anggota dari atau perwakilan dari PT Gandera yang ikut memadamkan kebakaran. Menurut informasi beliau, saat itu ada, tapi untuk jumlahnya beliau juga tidak tahu, dan saya juga tidak tahu. Sepengetahuan saudara, lahan yang terjadi pembakaran tersebut itu dikuasai oleh siapa? Saya tidak mengetahui hal tersebut, Pak, tetapi saya hanya mengetahui dari tingkat rasa titik hotspot bahwa yang dikirimkan dari pusat ke kami bahwa titik lokasi itu berada di posisi milik ketiga jaring dana. Selebih dari itu saya tidak tahu. Jadi, Hanya saksi mengatakan bahwa di lokasi hotspot itu adalah wilayah perizinan yang masuk dalam wilayah perizinan PT Gandera. Saksi tahunya dari mana? Kenapa ke lapangan itu harus datang kepada General Manager dulu? Karena saat kami lihat dari Cikalasa dan titik hotspot itu berada di Cikalasa, diduga titik hotspot itu berada di PT Gandera. Karena diduga dimiliki oleh dikuasai oleh PT Gandera, makanya kami melakukan koordinasi ke PT Gandera terlebih dahulu terkait verifikasi kebakaran tersebut. Baik. Kalau masalah sekian saya sampai di lokasi. Jadi intinya saudara bersama tim pada saat itu api yang saudara lihat itu gimana? Dia apinya masih ternyala atau tinggal sisa-sisanya lagi proses pemadaman atau sudah pendinginan atau seperti apa? Dapat saya jelaskan api dalam kondisi masih menyala. Masih menyala ya pada tanggal 16 September 2019 itu ya. Nah, Ya, yang mulia. ini pada saat itu ada di situ orang perusahaan ya dari PT Gandera ada ya. Menurut General Manager Bapak Jen Tauru, di lokasi ada perwakilan kantor yang ikut memadamkan, tapi saya tidak dapat membedakan. Tadi kan saksi adalah polisi kota, nah, ya kan? Mengapa saksi dihadirkan di persidangan ini? Dalam berkas perkara PT Gandera yang diwakili oleh tersangka. Itu dijelaskan. Apa yang saksi ketahui? Saya berdasarkan surat perintah tugas, jadi ditugaskan untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap terkait adanya hotspot dari pantauan Cikalasa yang terpantau di Oknum Kementerian Harta Negara. Jadi kami tugaskan dengan tim untuk melakukan verifikasi lapangan apakah benar terjadi kebakaran pada titik tersebut. Itu yang mulia. Dan ternyata kebetulan pada saat kita lihat peta itu terpampang di situ adalah dalam areal konsesinya PT Gandera Dana. Itu yang mulia. Nah, jadi kan ada surat tugas untuk melakukan verifikasi tadi ya bersama Ya. saksi Rotis kak? Iya, bersama saksi Rotis yang mulia. Bersama saksi Rotis. Apa ini ya? Gak jelas ini suaranya. Pada saat kita sampai di lapangan yang mulia, kita menemukan adanya kebakaran. Pada saat itu asap juga masih sangat tebal karena apinya masih belum padam. Ada Kita belum bertemu. ada kebakaran dan apinya masih membara. Kalau untuk Iya. melakukan verifikasi, ya kan? Ya, apa-apa yang dilakukan di sana? Pada saat itu setelah menemukan ada kebakaran, kita kemudian melakukan pemasangan pelanggaran dan kependekan mendampingi penyidik atau penyidik sipil yaitu saudara Tuhan. Maksud kalau untuk ini, untuk apa itu penyemprotan atau penyilangan ada nggak? Tadi katanya masih ada api membara. Karena kita
tidak membawa peralatan dan perintahkan pemadaman dan hanya untuk melakukan kegiatan verifikasi, jadi kita tidak ikut melakukan pemadaman kegiatan. Pada saat itu kita juga masih ada 2 lokasi lagi di pelosok yang mesti kita verifikasi pada saat itu. Jadi yang mulia. Nah, jadi saudara lebih kurang tahu lah ya apa saja yang seharusnya alat yang ada di lokasi ya, karena sehari-hari saudara kan tugasnya itu kan. Sebetulnya tugas saya tidak seperti itu, Pak. Apa? Tugas saya tidak sampai pemadaman. Bukan sampai. Bukan tugas saya. Baik, hanya sebatas verifikasi. Ya, kita hanya sebatas verifikasi dan masalah pidana ketuhanan. Berdasarkan hukum. Oke. Hasil verifikasi yang saudara lakukan, hasilnya apa dari verifikasi yang saudara lakukan? Hasil verifikasinya adalah kita menemukan kebakaran pada area tersebut dan memang hotspot itu betul di situ terjadi kebakaran lahan. Kalau tugasnya dan fungsinya seperti itu, mungkin orang biasa saja hanya sebatas meninjau, tidak memverifikasi, tidak menemukan siapa yang melakukan kebakaran, di area siapa, di area yang menguasai lahan tersebut, mungkin semua orang juga bisa melakukan hal yang sama. Supaya ada nilai plus terhadap tugas dan pokok saudara sebagai polisi kehutanan yang ditugaskan, saudara menemukan selain hanya benar di situ ada kebakaran, apakah saudara juga memverifikasi kepada kepala desa tempatan bahwa di situ adalah lahan milik siapa dan dikuasai oleh siapa? Ada nggak verifikasi kepada kepala desa? Untuk saat itu tugas kami hanya verifikasi, Pak. Ya, verifikasinya kepada siapa? Pemasangan verifikasi terhadap laporan hotspot yang terpantau melalui keterangan saat. Jadi untuk selanjutnya ada personil lain yang ditugaskan. Tidak, ya, Profesor, tidak, itu gampang. Nah, saksi siapa namanya tadi? Muhammad Hidayat. Muhammad Hidayat. Dia yang Dia kan tadi kamu berbicara, kamu terangkan, memberikan keterangan bahwa berdasarkan surat tugas tersebut kalian lakukan verifikasi tentang adanya kebakaran ya hutan di yang berdasarkan keterangan di luar kapal tersebut adalah lokasi PT Gandera. Tapi kamu terangkan, kamu tetap ada keteranganmu atau keterangan itu bukan lokasi PT Gandera? itu berdasarkan data yang saya lihat itu lokasinya berada di area posisi Gandera ini. Tetap ya? Ya. Ya, tetap berdasarkan data ordinat, ya kan? Itu aja. Sampai sekarang Sekarang saksi bertugas di mana? di Balai Gakum wilayah Sumatera, seksi wilayah 2 Pekanbaru. Apa tugas dan ini tugas pokoknya saksi? Saya adalah fungsional pejabat pengawas lingkungan hidup. Kalau pengawas fungsional itu bagaimana itu? Apa pada satu staf itu aja atau dapat fungsional sebagai fungsi apa yang sekarang ini? Ada butir-butir kegiatan kewenangan tugas yang telah dijabarkan oleh peraturan yang menjadi tugas saya sebagai pengawas lingkungan hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup. Kalau tugas pengawasan lingkungan hidup apa yang diawasi? Yang kami awasi adalah ketaatan dari penanggung jawab dan atau kegiatan dalam kurung perusahaan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Nah, kalau saksi sebagai pengawas lingkungan hidup, apakah saksi juga melakukan pengawasan terhadap PT Gandera? Tadi sedikit putus-putus yang mulia, saya memang telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap PT Gandera Hendana. Nah, saya melakukan pengawasan PT Gandera Hendana. Untuk mengawasi PT Gandera
pada tanggal 18 sampai 22 Februari 2020 melakukan pengawasan ketaatan PT Gandara dan daerah bencana dalam melaksanakan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup yang saya lakukan pada tanggal 18 sampai 22 Februari 2020 tersebut adalah memeriksa terhadap dokumen lingkungan hidup dan perizinan PT Gandara, memeriksa pengendalian pencemaran air, memeriksa pengendalian pencemaran udara, memeriksa upaya pengelolaan limbah B3, memeriksa upaya pengelolaan bahan berbahaya beracun, dan salah satunya adalah memeriksa terhadap upaya kewajiban PT Gandara dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ya, untuk pencegahan kebakaran hutan ya. Kalau menurut saksi, setelah saksi melakukan pengawasan terhadap PT Gandara, apakah PT Gandara tersebut sudah melakukan seperti yang saksi katakan tadi, ada syarat-syarat untuk mencegah kebakaran hutan? Ada nggak saksi lihat di PT Gandara? Baik, Bu Hakim, khusus untuk terkait dengan kegiatan pemeriksaan atau audit upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di area PT Gandara atau PT Gandara, berdasarkan audit kami yang tertuang di dalam berita acara pengawasan yang ditandatangani oleh tim pengawas dan tim Gandara, dinyatakan di situ bahwa PT Gandara belum melaksanakan semua upaya pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, jadi berdasarkan apa tadi yang ditemukan oleh pengawas bahwa PT Gandara belum sepenuhnya melakukan untuk menghindari ya dengan kebakaran hutan. Hal tersebut sudah disampaikan belum kepada PT Gandara? Sudah kita sampaikan dan tentu dapat kita lihat bersama-sama dari produk kami berupa berita acara. Berita acara tersebut kami sudah serahkan kepada tim penyidik dan kemungkinan ada di dalam berkas yang kami serahkan kepada jaksa. Di dalam berita acara tersebut yang sudah disepakati juga oleh PT Gandara, kami tuangkan apa fakta yang kami temukan. Dan ketika PT Gandara menghubungi tanda tangan, artinya PT Gandara menyetujui semua fakta yang ada di berita acara tersebut. Dalam berita acara yang telah saksi buat dengan tim, itu di berita acara tersebut dibuat sebelum adanya verifikasi kebakaran hutan atau sesudah? Sesudah dilakukan kegiatan pengawasan ke lapangan. Jadi kami ke lapangan itu tanggal 18 Februari sampai tanggal 22 Februari 2020. Berita acaranya kami tanda tangani tanggal 22 Februari 2020 setelah dari lapangan. Berarti berita acara juga sudah terjadi adanya ini ya kebakaran itu ya. Nah, Ya. pada waktu sebelum membuat berita acara tersebut, apakah saksi ataupun dengan tim atau berdasarkan keterangan dari tim atau temuan tim sudah pergi ke lokasi untuk melihatnya? Dalam rentang kegiatan saya dengan tim tanggal 18 sampai 22 Februari itu saya mengunjungi lokasi bekas kebakaran. Kebakarannya sendiri terjadi pada bulan September 2019. Kami datangnya bulan Februari tahun 2020, kurang lebih berjarak 6 bulan setelah terjadinya kebakaran. Pada waktu saksi 6 bulan datang setelah terjadi kebakaran, apa yang saksi lihat di lokasi? Baik, tadi sedikit putus-putus, saya akan coba jawab, Bu Hakim. Ketika kami ke lapangan, saya menemukan lokasi bekas
kebakaran yang sudah mulai ditumbuhi lagi oleh tumbuhan-tumbuhan semak-semak di utara. Kembali yang tadi yang saksi katakan bahwa PT Gandera belum melakukan belum melengkapi ya, belum seluruhnya melengkapi untuk menghindari mencegah atau mencegah terjadinya kebakaran hutan ya tadi gitu ya. Nah itu saksi kan tadi sudah buat dalam berita acara. Nah apa saja yang diharuskan untuk apa yang harus melengkapi oleh PT Gandera tersebut sehingga mereka belum dikatakan lengkap untuk mencegah kebakaran hutan? Baik, Wakil, terima kasih. Pertama, saya akan coba paparkan sedikit kesimpulan dari hasil pengawasan kami, hasil audit kami yang kami tuangkan di berita acara. Pertama, bahwa berdasarkan analisa kami pada Februari 2020, kami menemukan lahan yang terbakar itu seluas kurang lebih 360 hektar. Versinya tim kami dengan metode analisa mapping drone dan jet analysis terkait dengan citra satelit Sentinel. Kemudian kami temukan juga bahwa pada PT Gandera dalam laporannya kepada pihak kepolisian menyatakan area yang terbakar seluas 209 hektar. Berita acara pemeriksaan kepada tim kami di Balai Gabung KLHK, luas yang terbakar adalah kurang lebih 100 hektar. Kedua, kami menemukan tidak ada rambu-rambu rawan kebakaran di lokasi terbakar. Kami menemukan tidak informasi dari perusahaan bahwa perusahaan membenarkan bahwa pada saat terjadi kebakaran di lokasi tidak ada embung air. Kemudian selanjutnya tidak ada menara pantau di lokasi kebakaran. Berdasarkan informasi PT Gandera, mereka menyatakan bahwa menara pantau terdekat dari lokasi terbakar berjarak 2 km. Berdasarkan versi kami, lokasi menara pantau terdekat dengan lokasi kebakaran berjarak 5,5 km. Dua versi pendapat ini kami tuangkan di berita acara. Kemudian PT Gandera tidak melakukan patroli pengendalian kebakaran di lokasi yang terbakar. PT Gandera tidak menjalankan SOP yang dimiliki oleh perusahaan terkait dengan pengendalian kebakaran di area yang terbakar, khususnya di area yang terbakar. Kalau SOP di area yang tidak terbakar, dia tidak mengajar. Kemudian PT Gandera memiliki seluruh kekurangan sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan. Nanti akan saya rincikan sebenarnya Bu Hakim meminta apa saja kekurangan sarana dan prasarananya tersebut. Demikian Bu Hakim. Yang saksi sebutkan tadi itu adalah menunjukkan bahwa PT Gandera yang mana ya tidak lengkap untuk menghindari ya terjadinya mencegah kebakaran hutan. Itu yang saksi sebutkan apa pedomannya yang saksi bisa menunjukkan tersebut berdasarkan apa? Pedoman yang kita gunakan adalah Permen LH nomor 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kedua, Peraturan Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2018 tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Demikian buat ini. Saksi juga tadi sudah melakukan pengecekan ya ke PT Gandera tersebut ya.
makanya mengatakan itu belum lengkap ya untuk menghindari ataupun pencegahan kebakaran hutan. Nah, masih tahu nggak yang tim verifikasi lakukan ke lapangan bahwa itu bahwa yang tim verifikasi yang melakukan ke lapangan tersebut mereka berdasarkan itu koordinat bahwa itu adalah PT Gandara. Menurut saksi, apakah benar ada PT Gandara yang tidak kepentingan? Baik, Bu Hakim, dari tim pertama yang diketuai oleh Pak Marwako, yang anggotanya adalah Rompisia dan Muhammad Hidayat, saya meyakini itu adalah lokasinya PT Gandara Rencana. Lokasi yang dikunjungi oleh tim verifikasi tersebut juga saya kunjungi kembali pada tanggal 18 sampai 22 Februari 2020. Waktu di lokasi, saudara kan 6 bulan setelah kebakaran. Nah, teman saudara yang turun ke lokasi pada saat kebakaran hanya menemukan 1 buah eskavator, 1 buah pompa air. Nah, menurut saudara, apakah itu cukup untuk mengatasi kebakaran yang terjadi? Saudara saksi. Kalau memang boleh berpendapat, saya ini memang hal tersebut hanya itu yang terbuka. Yang melihat sarana-sarana yang kurang dalam upaya pemadaman kebakaran lahan. Jadi memang itu sangat tidak memadai ya. Yang saya sebutkan hanya 1 buah eskavator dan juga 1 buah pompa air ya. Benar Pak Rekta, sangat tidak memadai. Baik. Nah sekarang pertanyaannya, di area kebakaran tersebut saat sekarang ini, apakah masih dalam HGU nomor 6 yang dimiliki oleh KTGH atau sudah tidak lagi? Ya, jadi saya tidak punya keyakinan untuk menjawab itu karena kekurangan pengetahuan saya terkait dengan proses yang dijalankan, karena saya tidak mengikuti perkembangannya. Jadi saudara tidak tahu ya? Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Kalau memang tidak tahu, saudara pernah nggak mendengar bahwa lahan tersebut sudah dialihkan kepada masyarakat? Mendengar? Baik, saya mendengar lentingan dengan melalui pembicaraan yang informal, tempat saya dengar. Jadi saudara pernah mendengar bahwa lahan tersebut sudah beralih kepada masyarakat? Tempat mendengar. Sempat mendengar. Kan? Di sini dipanggil semuanya saksi. Kalau pada urutan apa ya, ini panggilnya saksi dan panggilan di pengadilan. Ya, buatan ya. Kalau semuanya bilang ini saya lihat. Jadi saksi panggilan ya. Baik Bu. Ya. Tadi saudara sudah memberikan tes. Saudara bekerja di asisten kepala PT Gandara. Nah, sejak kapan saksi bertugas atau bekerja di PT Gandara? Dari 2015 sampai sekarang. Bertugas atau menjabat sebagai apa di PT Gandara? Terakhir saya sebagai asisten kepala di PT Gandara Sumur 3. Rangkap tugas dan pokok serta jabatan saudara di PT Gandara. Yang pertama tugas saya adalah salah satunya mengkoordinir asisten, kedua mengawasi pekerjaan mulai dari panen sampai dengan pengangkutan dan perawatan, serta mengontrol kos. Saya dihadirkan di persidangan ini setahu saya sebagai saksi. Nah, sebagai saksi apa? Saksi kebakaran lahan. Kebakaran lahan, kapan itu nggak saksi? Kalau kejadiannya itu tahu saya dari tanggal 5 September 2019 berdasarkan kronologis dan laporan kepada saya.
kebakarannya terjadi di mana? Kejadiannya di Seko Lubuk Tigo. Seko Lubuk Tigo itu maksudnya dalam kawasan apa? Butankah, bangun duduk atau PT Gandera? Setahu saya di situ adalah kebun masyarakat. Kebun masyarakat. Saksi tahu dapat informasi dari kebakaran dari siapa pertama sekali? Pertama sekali saya mendapat informasi dari asisten Abril 14 Andi Marito Pasaribu, dan saya disuruh untuk memantau kembali oleh manajer kebun Bapak Syarif Ramli. Kemudian masih langsung ke lokasi. Saya langsung patroli ke Bondres. Apa itu Bondres? Bondres itu adalah perbatasan kebun dengan kebun masyarakat. Perbatasan kebun dengan kebun masyarakat. Baik. Ya. Setelah mendapat informasi dari si saksi Andi Marito Pasaribu, apa yang saksi lakukan? Saya langsung berkoordinasi kembali dengan manajer kebun Bapak Syarif Ramli, dan kemudian saya berpatroli keliling Bondres untuk memastikan laporan ada asap. Ada asap. Betul. Kemudian ada nggak upaya-upaya saksi untuk mematikan asap, mematikan api atau apa itu? Upaya-upaya kita waktu itu pertama kita memantau di mana titik asap tersebut. Lalu yang kedua kita turun untuk ke sana membantu pemadaman jika titik api itu ada. Kalau menurut saksi kan ada tadi wilayah yang tadi disebutkan tadi kan, apakah lokasi kebakaran itu merupakan lokasi wilayah kerja saksi? Tidak. Tidak. Jadi kenapa saksi melakukan patroli? Saya melakukan patroli karena kami adalah mempunyai kegiatan untuk patroli di sekeliling Bondres untuk memastikan tidak ada api di area tersebut. Saksi tadi terangkan bahwa itu bukan lokasi PT Gandera ya? Ya. Nah, apa nanti Bondres perbatasannya? Betul. Ada yang datang ke sana? Kami itu adalah saya dan tim damkar. Dan tim damkar? Ya. Siapa yang memanggil tim damkar? Baik, diulang. Tim damkar itu dari siapa? Siapakah yang memanggil atau siapa? Dari kami, tim damkar dari kami. Tim damkarnya Milik PT Gandera. Kenapa sampai PT Gandera mengundang tim damkar? Begini, kita punya namanya tim damkar yang siap membantu area di sekitar perusahaan apabila ada terjadi kebakaran lahan. Itu ada petunjuknya atau nggak dasarnya atau pedomannya? Kita ada. 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 Memang ada kawasannya untuk ini. Untuk membantu kita ada. Ada membantu. Maksudnya petunjuknya apa? SK nomor berapa? Ada nggak? Kalau SK-nya saya lupa. Nah, tapi ada ya? Ada. Benar ya? Ya. Jadi ada SK-nya, makanya ada tim damkar untuk membantu ya. Betul. Ya. Kemudian ketika datang dengan tim damkar, siapa ada di situ ada? Waktu kita datang ke sana, di situ sudah ada masyarakat yang punya radar, ada tim TNI, ada tim polisi, dan tim Manggalakmi serta dari timnya MKS. Itu tim damkarnya apa itu maksudnya? Manggalakmi dari tim dinas kehutanan. Dari dinas kehutanan. Jadi ketika saksi memang datang untuk membongkar, ada masyarakat yang lokasi tanahnya kebakaran. Betul. Tahu dari mana bahwa masyarakat itu mengalami apanya? Membawa lokasi kedaulatan masyarakat. Setelah saya sampai di sana, saya ketemu dengan mereka dan saya menanya ini tanah siapa, ini ladang siapa. Ada mereka menjawab ini tanah saya dan ini ladang saya. Itu berapa orang saksi dengan tadi datang? Di Lombok. Tindakan kata kan ada berapa orang jumlahnya? Kalau dari saya yang bawa sama dengan saya itu ada 6 orang. 6 orang. Terus Ya. kalau tindakan itu bawa apa aja? Kalau yang kami bawa itu adalah mesin robin, mini strike, Enggak apa? mesin robin dan mini strike. Itu di tim saya. Mesin itu mesin untuk nyemprot. Betul. Itu mampu nggak memadamkan? Kalau dia memadamkan, yang selama ini kami lakukan itu karena kami kesulitan akses untuk masuk dan sumber air juga tidak ada, jadi kami kewalahan untuk memadamkannya. Itu berapa lama sampai dia padam? Oh nggak saksi? Sampai dia padam kurang lebih sebulan. Sebulan ya? Ya. Jadi sebulan itu lebih habis berapa banyak apa? Tidak tahu. Jadi kalau misalnya bukan, jadi kan sampai sebulan, nggak tahu jumlahnya luasnya. Itu termasuk nggak wilayah Kota Gandera yang terbakar?
Saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak, setahu saya itu lahan masyarakat. Nah, itu kan tadi kan bukan tadi kan dikali kebakaran 20 hektar, Ya. ya. Itu dalam waktu sebulan. Waktunya ada di padamnya sebulan. Iya betul. Itu memang pagi, siang, atau berarti masih tetap ini ya? Tidak, tidak. Kita gini, Bu Hakim, kita mematikan api bukan kita Ya, nggak usah, setahu saksi aja. Waktunya kan setelah dia api itu ada, sebulan baru padam. Betul. Tenang aja. Itu dari pagi, siang, malam, kan itu sepertinya, kan itu? Iya, betul. Nah, itu kan pasti luas ya. Yang ada nggak kena Kabupaten Gandera? Tidak ada. Tidak ada. Jaraknya berapa jauh sih? Dari PT daerah itu 4 kilo jauh. 4 kilo, jadi jauh ya. Pembatasan bonus itu apa? Lapangan kah atau hutan-hutan atau tanah masyarakat? Ada masyarakat. Jadi melewati juga ya, melewati dulu ada masyarakat baru ke lokasi terbakar. Jumlah seluruh embung air di ST3 berjumlah 3 embung air yang kondisinya terdapat air. Untuk lokasi embung air yang terdekat dengan lokasi kebakaran berjarak 8 km. Yang mana yang benar? Keterangan saudara ini atau yang saudara sampaikan? Baik. Jadi embung air yang terdekat saya bilang itu apabila kita jalan dari Bondres. Tapi yang 8 kilo itu adalah jalan dari lintas. Dari Bondres itu 4 kilo. ya. Dari dalam lintas keluar itu 8 kilo. Ada tidak akses dari perusahaan langsung ke lokasi itu? Tidak ada. Berarti dari luar. Semuanya termasuk yang lainnya itu pemadam, kayak kan ada masyarakat turun juga. Ya. Ada masyarakat peduli api turun. Itu dari luar atau dari PT Gandera? Dari PT Gandera dan dari luar juga. Berarti bisa dari PT Gandera ya? Tidak bisa dia lewat dari luar. Kalau dari dalam aksesnya susah. Tadi saudara mengatakan ada dari PT Gandera juga. Ya. Bisa masuk berarti kan? Ya. Ya sudah. Saya tanya itu aja. Berarti ada bisa ya aksesnya. Baik. Sepengetahuan Bapak, SOP yang Bapak sebutkan tadi ada itu SOP terkait penanggulangan kebakaran. SOP-nya seperti apa Pak yang Bapak ketahui Pak? SOP yang saya ketahui itu melalui SOP berupa tanggap darurat kebakaran. Tanggap darurat kebakaran. Ya. Bapak mulai di Gandera sejak 2000 berapa ya Pak? 2014. 2014. Sudah pernah lihat SOP itu? Belum. Tidak boleh ke sana. Di majelis ini ada di barang bukti SOP prosedur pencegahan dan penanganan kebakaran. Jika pertama kali saudara saksi di tanggal 5 itu menjelaskan berapa luasnya kebakaran? Itu perkiraan kami sekitar 30. Perkiraan. Selama kebakaran itu kan ada hal yang saudara saksi lakukan bersama tim. Iya. Apa aja yang saudara saksi lakukan melakukan kebakaran atau dibiarkan begitu saja? Kami melakukan pemadaman, kami coba masuk tetapi memang akses susah. Kami juga mencari titik air untuk memadamkan. Akses susah maksudnya itu nggak ada jalurnya atau melalui jalur perusahaan lain atau seperti apa? Yang jelas jalurnya itu kita dari jalan Semak Belukar. Terus mengumpulkan Iya. terus Disitulah kita untuk memadamkan api supaya jangan menyebar. jadi tidak ada jalan sama sekali ke situ ya. Iya. Kalau jalan kaki bisa sampai situ. Jalan kaki bisa tapi memang agak sulit. Iya. Terus kenapa di situ tidak saudara saksi buat embung air di situ? Kenapa? Kita begitu susah untuk mendapatkan air, kita membantu membuatkan embung air di situ. Karena sebelumnya nggak boleh dibikin embung air seperti itu oleh masyarakat. Sebelumnya bukan tidak boleh, tetapi memang untuk mencari air di dalam itu tidak ada, makanya kita buatkan embung air. Aku pimpinan unit asisten building. Pimpinan unit asisten building. Building ya. Terdiri berapa building ini Pak? Yang mana? Yang ada di bawah Bapak terdiri berapa building? Ada tidak?
Ya saya cuma satu beling. Oh, cuma satu beling. Luasan berapa itu? 800 hektaran. Luas 800 hektar ya. Nah, lokasi kebakaran ini apakah masuk dalam afdeling saudara? Tidak. Itu beda ya. Afdeling berapa dia? Oh saya tidak tahu. Bukan afdeling dia. Dia bukan afdeling. Maksudnya kemana itu? Enggak, strukturnya seperti apa? Bisa digambarkan? Kalau masuknya kemana saya tidak tahu. Kalau Pak Andi sendiri, apakah di bawahnya ASKEP atau di atas ASKEP? Di bawah ASKEP. Oh, di bawah ASKEP ya. Yang tadi afdeling 800 hektar tadi. Ya, nah. Kalau untuk sarana prasarana untuk penanggulangan kebakaran sendiri, apakah afdeling itu ada? Ada. Perlengkapannya? Ada. Berarti masing-masing afdeling ada perlengkapannya? Kalau untuk yang beli kita distandarkan itu untuk peralatan dini itu mesin robin beserta selangnya beserta peralatan lainnya. Peralatan lain ya. Ya beli. Untuk Korbun sendiri wilayah Pak Askep tadi ya kita punya center sendiri lagi, gudangnya lagi. Kalau untuk tim rebus tadi yang Pak Askep masuk, Pak Andi sendiri masuk juga di situ timnya? Penanggulangan kebakaran itu Pak? Setahu saya masuk. Masuk juga ya? Setahu saya. Sama mungkin pertanyaan saya sama Pak Askep tadi ya. Terkait SOP, tahu tidak Bapak? Tidak tahu Pak. Tidak tahu juga ya? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Askep tadi ya? Nah, kalau terkait administrasi AGU maupun surat perizinan P3 sudah tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Berapa jauh lokasi afdeling saudara dengan lokasi kebakaran itu Pak? Kalau secara perbatasan dari wilayah kerja saya itu 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo ya? Ya, tapi tidak bisa ditempuh itu Pak, karena itu posisinya adalah diputus dengan perbatasan paret Bondes yang kita bilang. Jadi kalau mau ke sana kita harus dari luar. Cuma kalau untuk jarak sekitar 3 sampai 4 kilo ya? Nah, dari wilayah kerja saudara. Nah, oke. Yang mau saya tanyakan, di lokasi kebakaran itu ada sawit? Di lokasi yang terbakar yang saya lihat ada. Ada sawit. Perkiraan saudara umur berapa itu Pak? Umur 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun ya? Ya. Keluar lokasi dulu. Keluar lokasi dulu. Benar. Saudara sama siapa di situ selain dari pihak perusahaan? Di mananya Pak? Ke lokasi. Ke lokasi saya dengan anggota saya. Selain dari anggota saudara, ada lagi nggak dari pihak kepolisian, dari masyarakat peduli api kah? Saya sampai di sana sudah ramai orang, ada pihak kepolisian, ada Manggala Api, ada pihak PT MKS. Mereka masuk ke lokasi itu dari luar juga? Kalau pihak dari masyarakat setempat dari luar juga, kalau pihak MKS ya dari dalam karena berdekatan dengan mereka. MKS ini PT berbeda? PT berbeda. PT berbeda ya. Kemudian setelah tahu itu apa yang saudara lakukan? Setelah tahu itu saya melapor ke pimpinan saya bahwasanya di hari itu kita tidak bisa melakukan pemadaman karena air susah. Berikutnya baru besoknya itu dikirimlah untuk ekskavator untuk pembentukan embung-embung darurat untuk ada airnya. Berarti di lokasi itu baru aja dibuat embungnya ya? Iya, embung daruratnya. Iya, baru dibuat ya, di lokasi itu ya? Di lokasi terbakar ya. Kemudian apalagi yang dibawa? Ada ini enggak? Alat pompa mungkin? Yang dibawa ya kabin, listrik Honda, ya peralatan selang semua. Kalau berikutnya peralatan pemadam. Ya, itu yang bawa saudara atau sudah ada di lokasi yang saudara lihat? Saya yang bawa. Saudara yang bawa? Iya. Menggunakan apa saudara? Mobil? Kalau ke situ untuk sampai ke lokasi terbakar sampai batas mobil bisa masuk aja. Sisanya kita bawa. Tidak penting. Berarti saudara sebagai supir juga, supir damkar juga bukan? Tidak. Tidak. Tidak.
Di lokasi tersebut ada nggak saudara lihat menara api? Ada nggak? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Saudara tahu tidak itu masuk dalam area HGU perusahaan? Saya tahu setelah terbakar. Setelah kebakar? Setelah terbakar, saya Baru tahu ya. tahu. Tapi itu lokasi HGU-nya perusahaan ya. Itu kalau yang memberitahu secara terperinci ke saya itu tidak ada, cuman saya tahu bahwasanya banyak turun pihak-pihak terkait seperti Gakum. Nah, datang waktu itu ya mereka mengatakan itu HGU dan daerah. Jadi saudara mengetahui setelah Gakum turun, bahwa Gakum menyampaikan ini masuk kepada PTGH. Benar. Sebelum Gakum turun dan menjelaskan kepada saudara, saudara tidak mengetahui bahwa itu masuk kepada PTGH. Iya, tidak Mengetahui jelasnya. Terus saudara tadi di area kebakaran tersebut itu kan ada pemisah antara gedung PTGH dengan lokasi kebakaran yang saudara tadi bilang adanya bonres. Nah, Bonres itu batasannya berapa luas atau berapa dalam atau berapa panjang yang saudara tahu? kalau bonres itu paling besar sekitar kalau lebarnya 9 meter, dalamnya sampai 5 meter. Kalau panjangnya itu ya meliputi perbatasan area. Seluruh area lingkungan masyarakat itu dikasih parit semua. Oh, jadi 9 meter. Jadi memang mobil pun tidak bisa masuk ke situ karena ada pembatas. Bonres itu lebarnya 9 meter, dalamnya 5 meter ya. Memang tidak dikasih lewat. Tidak dikasih lewat. Bukan jalur lewat. Untuk memadamkan dari PTGH terhadap lokasi masyarakat tadi yang saudara sebut, itu memang tidak bisa langsung loncat di situ, harus melalui keluar dulu. Benar. Dari tadi yang saudara juga dengar bahwa Asker juga disampaikan beberapa pertanyaan dan jawabannya sudah disampaikan. Apa juga saudara juga mengatakan hal yang sama ketika pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada Asker, jawabannya juga sama? Sama. Cukup ya. Kemudian kaitannya dengan embung, kenapa tidak buat embung sejak lama? Apakah karena tidak kita kuasai kemudian tidak buat embungnya atau bagaimana? Ya karena tidak dikuasai. Tidak masuk ke wilayah kerja saudara yang mana tidak buat embung ya? Iya. Kalau seandainya masuk ke wilayah kerja saudara, apakah akan saudara buat embung? Ya pasti dibuat. Dibuat yang utama nanti. Iya. Tadi saudara menyampaikan bahwa saudara tidak mengetahui mengenai SOP. Saya tanya kepada saudara, ketika terjadi kebakaran apa yang saudara lakukan? Dengan peralatan, kalau dia kebakaran ringan, dengan peralatan yang memadai di kantor saya, ya saya tahankan segera mungkin. Oh, kebakaran yang berat? Kalau kebakaran berat ya saya lapor ke ketua TPKD. Itu salah satu poin dari SOP. Terima kasih. Baik, saudara disusul. Ya. Saudara ada hubungan kerja dengan PTGH juga ya? Ada. Dan selaku apa Pak? Manajer SPO. Manajer? SPO, Sustainability Foundation. Itu tugasnya apa saja Pak? Saat ini kita melakukan pelaksanaan kegiatan sertifikasi teknologi sertifikasi ISO, SPO. Terkait penanggulangan ada permasalahan kebakaran ada tidak? Untuk pemadaman kita tetap ambil juga. Ikut dalam tim organisasi yang saya sebutkan tadi nggak? Oh tidak. Tidak ada ya? Saya posisi di kantor pusat di Pekanbaru tidak di. Oh bukan di sini. Bukan. Saya langsung ke Pak Rahmat lah. Bu boleh Bu ya langsung ke saksi berikutnya Bu. Ini Bu boleh langsung ke saksi berikutnya. Pak Rahmat, kalau Bapak ada hubungan kerja dengan PTGH Pak? Ada? Sekarang ini kita ini adalah ketua KTPA. Oh ketuanya? Ketua KTPA ya? Apa itu Pak KTPA? Ya. Apa KTPA itu? Kelompok tani? Unit api ya Pak ya? Dibentuk kapan Pak? Tahun 2019 atau 2020? Kalau Asker bilang tadi 2020 Pak. Iya, memastikan gitu ya. Bapak selaku ketuanya.
Tapi Bapak dibentuk setelah terjadi kebakaran ya? Dari pihak perusahaan, iya. Sebelumnya Pak, sebelum dibentuk itu? Sebelum itu saya pernah ke MPA, MPA masyarakat pribadi. Nah, itu dulu Pak, MPA ya? Ya. Masyarakat pribadi. Itu organisasi dari mana itu Pak? Bentukannya? Dari Kementerian Lingkungan. Dari kementerian, bukan dari perusahaan, bukan ya? Ya. Oke. Saat itu Bapak dalam MPA itu sendiri ada tidak ikut dalam penanggulangan karhutla lah saya bilang? Ada ya. Terkait masalah PTGH yang lahannya terbakar Pak, Bapak tahu, dengar atau seperti apa? Ya, itulah pelaku main HPU itu kita tidak tahu. Yang jelas kita dapat informasi kebakaran dari masyarakat, terutama dari security jaga atau pintu gerbang PT UKS. Kemudian ya yang pertama dengan kebakaran. Saat itu kapan masih ingat waktunya Pak? Tanggal, bulan, tahun? Waktunya itu setelah maghrib. Tanggal, harinya, tanggalnya? Lupa juga ya. Lupa. Bulannya Pak? Lupa juga. Lupa. Tahunnya Pak? 2019 ya. Oke. Saat itu apa yang Bapak lihat waktu saat berada di TKP? TKP ya. Area lokasi sudah terbakar. Sudah atau lagi? Sudah terbakar. Sudah. Berarti sudah padam. Sudah lagi terbakar itu menjalar gitu rasanya. Ya, saya tanya tadi Pak, sudah padam atau belum? Belum. Nah, belum ya. Cuma dia menjalar, menimbulkan asap. Keluar masih banyak dari rongga-rongga gambut itu ya. Gambut itu Pak lokasinya ya. Pada saat saudara di lokasi, apa yang dilakukan terkait kebakaran itu Pak? Siapa saja yang ada di sini? Itu yang pertama kali kita berkoordinasi dengan Humas PT MKS, yang mana ada pembatasan langsung dengan PT MKS. MKS-nya apa Pak? Mitra Kembang Selaras itu pertemuan Asia. Mitra Kembang Selaras. Wah, kasih ya tadi Pak ya? Ya. Beda ininya ya, pemanfaatannya. Terlepas dari itu tadi Pak, waktu Bapak turun ke lokasi, Bapak ikut padamkan? Ikut. Peralatan sendiri atau dari mana? Awalnya kita dibantu oleh PT Mitra Kembang Selaras, dan karena saya bukan dari kementerian, biasanya dari kementerian juga turun setelah saya laporkan. Oke. Saat itu Pak, dari PT MKH sendiri menurunkan alat-alat sudah tidak Pak? Itu setelah berapa hari? Setelah berapa hari? Ya, kemudian mereka datang membawa tim dan peralatan. Ada kebakaran kapan Pak? Kalau kapannya saya lupa ada Pak. Tapi setelah tahu kebakaran lapor dari warga itu, saya langsung konfirmasi dengan ketua MPA saya. Ketua MPA Pak Rahmat. Ya. Jadi langsung kami konfirmasi dengan pihak usaha sama dia dengan ketua perusahaan. Baik. Jabatan Bapak saat itu apa Pak? Kepala Desa. Selaku Kepala Desa di Sektor Tigo Pak ya. Oke. Ada tidak dari PTGH sendiri Pak membuat sosialisasi? Mungkin dalam periode per triwulan atau per tahun atau bagaimana, saya kurang pasti. Ada tidak seperti itu? Mengkoordinasikan ke desa sendiri? Sebelum kebakaran atau sebelum lah Pak? Belum ada. Belum ada. Izin yang mulia membacakan pada poin 33. Menurut saya dulunya PT Gandera Hendana tidak berupaya untuk mengeluarkan lahan sengketa tersebut dari HGU mereka, bahkan berupaya mempertahankan dengan cara melobi kepala desa pada saat itu. Maksud saudara mengatakan itu apa? Yang jelas saya datang ke sini merantau Pak. Ya. Orang tua saya kepala desa sebelumnya. Siapa? Kepala desa sebelumnya ini Pak. Bapak kepala desa sebelumnya. Orang tua saya. Oh, orang tua Bapak. Terus? Ini ada dari PTGH sebenarnya. Jadi bagaimana saya mau mungkin ada menandatangani atau apa gitu. Berarti namanya Pak Kumaris. iya, dari keterangan Bapak itu
sebenarnya area itu masih HGU PTGH. Cuma ya Pak Kades selama ini tidak mampu menentukan, artinya tidak mengakui gitu. Tidak mengakui itu masuk HGU ke daerah. tapi pihak perusahaan berupaya. Oke. Sepengetahuan saudara, di areal yang kebakaran tersebut itu masuk kepada lahan masyarakat atau kepada perusahaan yang realnya? Sepengetahuan saya Pak, itu masuk area masyarakat. Masuk di areal masyarakat, yang realnya memang masuk di areal masyarakat. Sepengetahuan Bapak selaku kepala desa di situ. Terus di sini untuk Pak Dirsan, sesuai dengan tupoksinya bahwa Bapak sebagai ketua MPA yang diperbentukan KLHK. Sepengetahuan Bapak, area kebakaran tersebut termasuk kepada HGU PTGH atau lahan masyarakat? Karena sebelum tadi Pak Kades ini saya tinggal di situ adalah Kades ketiga. Selama saya tinggal di situ, satu pun Kades tidak mengakui itu HGU ke daerah. Jadi dari mulai Kades pertama, kedua, ketiga tidak mengakui bahwa lahan yang ada dalam kebakaran itu masuk kepada PTGH. Tidak mengakui. Tidak mengakui. Apakah setelah adanya kebakaran pernah nggak masyarakat diperiksa oleh penegak hukum? Ini kan ada lahan kebakaran di lahan masyarakat, diperiksa oleh penegak hukum, ada nggak? Kalau itu Pak, yang datang kemarin ini yang masih garis apa itu? Garis polisi itu kan orang daerah. Jadi di situ mereka mengatakan bahkan Pak Kapolri yang dulu Gubernur Jakarta itu Pak, dia mengatakan kalau itu lahan PT ke daerah Pak, HGU ke daerah. Kalau kami tidak tahu, Pak Kades tahu Pak ini HGU ke daerah. Saya tidak tahu Pak sebenarnya. Pak Camat tahu nih, saya tidak tahu kata Pak Camat. Jadi kami setelah ada kebakaran hutan dan lahan ini baru tahu kalau PT ke daerah. Jadi di situ sewaktu turun ke lokasi, Pak Kades juga menyampaikan bahwa di situ tidak menurut Pak Kades ini lahan masyarakat kepada mereka. Tetapi dari mereka tidak ada upaya untuk memeriksa masyarakat, tidak ada upaya untuk itu. Tidak ada. Dan pada saat kebakaran itu memang untuk menara api kita ada sekitar 3 kalau tidak salah ya. Ya setelah itu sampai di tahun 2019 itu memang ada beberapa yang masih kurang. Namun kita juga mengingat aturan tersebut baru dikeluarkan. Baru 2018 sampai 2019 setidaknya kita sudah berusaha Pak. Gitu. Menurut orang juga sendiri dikasih waktu untuk memenuhi persyaratan tersebut, kasih waktu masih punya. Setahu saya tidak ada, belum ada Pak ya batasan sampai kapan harus diselesaikannya, kayaknya belum ada. Cuma kami lakukan terus ya. Ya kita komit untuk mengapa aja Pak. Dan sampai saat ini mungkin sudah sekitar 98-99% sudah terpenuhi Pak. Apinya untuk semuanya Pak. Tower api yang seharusnya 22 kalau medan luasannya kita bandara itu kualitasnya 22 unit. Kita mungkin manajemen melebihkan menjadi 23. Sekarang udah 23 ya. 23 namun yang dua masih progres Pak. Yang satu progres sudah pemasangan besi, yang satu masih patah. Buat Bapak sama Pak David, Bapak pernah lihat HGU PT Gandera? Sebelum kebakaran? Ya. Setelah pernah? Setelah. Sudah. Itu termasuk tidak? Kalau setelah kebakaran masuk. Masuk ya. Tadi saudara bilang tidak masuk. Karena kami tidak tahu Pak. Oh, berarti saudara memang awalnya tidak tahu. HGU-nya PT Gandera itu ya. Setelah kebakaran baru tahu. HGU-nya itu lahannya itu masuk masyarakat ya. Saudara tahu nggak? Ya, sama dengan Pak Kades. Jadi kita kan setelah melihat saya mungkin kantor atau mana gitu kan. Berarti saudara setelah kebakaran melihat masuk tidak? Setelah kebakaran baru masuk. Masuk ya. Itu areal dari PT Gandera. Waktu itu surat ke Camat Pilih Pak. Waktu itu Camat Pilih dengan tembusan kalau tidak salah ke BPN Ibu, Provinsi dan Bupati Ibu. Jadi waktu itu kita menyampaikan untuk
permohonan mediasi mengenai upaya penyelesaian masalah tersebut. Tahun berapa itu? 2015 Pak. Ada upaya mediasi ya? Iya, kita mengajukan surat permohonan waktu itu ke sendiri ya? Ya, dengan tembusan di PN itu provinsi dan bupati. Mediasi. Salah satu wilayah konfliknya ada di mana waktu itu? Di Indu, Pak. Iya, Indunya itu. Ya. Indunya itu apakah yang masuk dalam surat tembusan itu termasuk wilayahnya yang terjadi kebakaran itu? Saat kita saksi ya, 2015. Ya. Jadi yang akan dimediasi termasuk wilayah itu yang dikuasai masyarakat saat ini, Pak ya. Masih masyarakat saat ini. Yang HGU PT Daerah, masyarakat yang menguasai. Lima kali sebelum nah. 5 kali sebelum nah. Kayak mana? Hari Selasa masih juga. Mungkin kalau saksinya sendiri sudah cukup, Selasa. Selasanya turunan habis. Tapi begini, mau siapkan juga nggak hari Selasa ini? Peringatkan. Ada charge. Ya, siapkan aja ya. Kami mohon juga yang mulia untuk saksi ataupun ahli bisa dihadirkan di persidangan ini karena kadang-kadang mengganggu dengan anggota itu tidak Jadi kan